dengan, kondisi ekonomi kita saat ini dalam negeri, apakah penerimaan pajak ini menjadi sinyal bahwa perekonomian kita harus diwaspadai? Kita melihat dengan kondisi sekarang ini bahwa defisit kita sangat terkontrol dan kita boleh dikatakan defisit kita sangat baik pada saat ini hanya 0,1 dari paparan yang disampaikan oleh Bu Menkyu kemarin. Dan ini menunjukkan bahwa kita melakukan pertumbuhan ekonomi yang masih on the right track dan kita melihat sektor-sektor juga sedang berjalan dan sebentar lagi saya kira ini sekarang ini kan bulan puasa, sudah lagi Lebaran. Saya kira ini adalah pertumbuhan ekonomi juga akan terlihat bahwa akan ada kenaikan dalam Q2 ini di akhir Q1 ini, di akhir Q1 ini adanya kenaikan karena adanya Lebaran, puasa dan Lebaran, dan kita harapkan dalam Q2 itu juga sudah ada perbaikan-perbaikan dalam program-program yang sedang persiapan yang kemarin itu memang sedang dipersiapkan di bulan Januari dan Februari. Jadi saya kira kita tidak perlu khawatir dalam hal ini dan kita melihat juga kalau hal-hal yang sering kita khawatirkan mengenai masalah indeks harga saham dan segala macam itu semuanya ini juga karena permasalahan daripada Trump efek juga berpengaruh juga terhadap Indonesia pada saat ini. Namun kita melihat bahwa fondasi kita masih cukup baik dan kita menginginkan adanya ketahanan daripada program-program kita yang memang adalah program-program internal, ketahanan pangan dan juga kemudian makan bergizi gratis, ini menimbulkan satu kenaikan daripada pertumbuhan nantinya. Baik, seberapa besar kita bisa mengharapkan momen Ramadan dan Idul Fitri di tahun ini bisa mendongkrak juga, pajak dan juga memutar perekonomian? Apalagi kalau kita melihat data inflasi di tahun ini kita masih juga mencatatkan deflasi, belum lagi dari segi daya beli ini juga relatif belum membaik. Ya, memang ini kalau kita melihat memang ada sedikit deflasi, kita bilang 0,1. Tapi kalau kita melihat ini kan permasalahannya memang banyak yang tertunda dalam pencatatan karena sistem daripada kontrak itu. Nah inilah yang saya lihat bahwa ke depannya masih ada harapan dengan adanya sistem kontrak yang sudah membaik dan pembayaran pajak juga sudah cukup lancar dan pada saat bulan Maret ini adalah di mana SPT tahunan juga akan dibayarkan dan saya kira ini adalah merupakan kekuatan daripada kenaikan pertumbuhan ekonomi dan Pak Prabowo sendiri juga sudah meminta kepada perusahaan-perusahaan untuk membayar THR dan ini tentunya akan menumbuhkan daripada daya beli yang kita lihat bahwa inflasi tentunya nanti akan masih dalam batas-batas yang kita inginkan dan ini daya beli dalam puasa dan Lebaran ini juga akan mengalami kenaikan yang cukup signifikan melihat bahwa kita melihat bahwa Pak Prabowo juga memberikan komitmen bahwa THR sudah harus dibayarkan kalau tidak salah di minggu depan sudah harus dibayarkan sehingga kita harapkan ini bisa mencapai daripada harapan kita untuk kenaikan daya beli nanti. Banggar menilai daya tahan APBN di tengah sentimen global yang tidak menentu ini. Ya, kita masih melihat bahwa penerimaan kita masih terjaga dengan baik dan industri kita juga masih tumbuh karena kita juga dengan adanya lembaga-lembaga investasi dan kita juga melihat bahwa dengan adanya Danantara yang lebih ramping, yang lebih mungkin akan lebih lincah di dalam melakukan investasi, saya kira anggaran kita walaupun itu bukan merupakan satu yang sudah BUMN itu sudah bukan lagi PNBP-nya masuk ke dalam APBN ke depannya, tetapi kita melihat bahwa dari segi pajak tentunya akan menaikkan daripada penerimaan yang dilakukan investasi-investasi ke depannya. Jadi memang saat ini memang APBN kita memang dalam situasi yang memang lebih dinamis karena kita melihat perkembangan ini adalah perkembangan regional yang dimana kita melihat Trump efek ini masih kemana-mana. China sendiri masih mau menentukan dia harus berinvestasi kemana agar dia bisa juga melakukan ekspansinya. Jadi saya kira ini adalah merupakan challenge kepada semuanya, baik itu investasi ke dalam negeri
untuk mereka bisa investasi ke Indonesia, ataupun mereka juga melakukan perdagangan-perdagangan yang membuat kita sangat-sangat dalam hal ini untuk men-challenge APBN kita. Baik, terkait Danantara yang tadi Anda sampaikan, ini kan juga masih menjadi perbincangan juga di masyarakat begitu, seperti apa potensi Danantara ini dalam waktu dekat justru akan membuat penerimaan negara dalam APBN ini berkurang? Jadi begini, Danantara ini nantinya akan menjadi dana investasi yang di mana lembaga investasi ini akan memberikan satu investasi terhadap proyek-proyek investasi. Dan memang ini adalah tidak langsung kepada APBN, karena dengan PNBP, langsung dengan PNBP. Namun kita mengharapkan bahwa dengan adanya investasi-investasi yang dilakukan dan dengan adanya daya beli masyarakat yang tercipta dengan adanya investasi itu, maka penerimaan di bidang penerimaan pajak kita akan lebih ada kenaikan yang signifikan. Jadi hal-hal seperti ini adalah merupakan hal-hal yang memang kalau kita melihat adalah balance daripada penerimaan PNBP itu tentunya akan digantikan oleh penerimaan pajak. Dan ini kalau kita melihat bahwa investasi yang dilakukan oleh Danantara dengan melakukan investasi hilirisasi untuk awalnya ini sudah mempunyai masa depan yang lebih baik ke depan. Baik, lalu seperti apa arahan DPR terkait pengelolaan APBN di 2025 ini agar tepat sasaran meskipun kita tahu dalam jangka pendek ini mungkin akan ada porsi yang dialihkan ke Danantara? Untuk Danantara tidak ada pengalihan APBN. APBN kita tetap 3.600. Danantara itu adalah merupakan dividen daripada BUMN yang akan diberikan kepada Danantara untuk dileverage untuk menjadi suatu modal investasi dengan aset-aset BUMN yang ada masuk dalam Danantara. Jadi APBN kita 3.600 itu tidak terpengaruh oleh Danantara. Tapi justru kalau kita melihat kan APBN-nya kan sudah ada, APBN itu kan dengan adanya PNBP kan sudah ada target PNBP yang dilakukan. Jadi ini kan secara bertahap. Jadi saya kira dalam hal ini bahwa Danantara tidak akan memberikan tidak akan memakai dana daripada APBN. Itu sudah kita lakukan dan kita saat ini pun kita sudah mempropos bahwa Danantara adalah merupakan lembaga investasi yang nantinya akan memakai daripada dividen daripada BUMN yang sudah ada ini.